Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa meskipun tidak secara langsung, akan tetapi patut kita syukuri berbagai nikmat yang kita terima ini kita gunakan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur dan Allah tambah nikmat yang telah kita terima. Apa yang terjadi pada masyarakat kita termasuk pada bulan Muharram yang orang Jawa menyebutnya adalah bulan Syura, ini kita sebagai kaum muslimin harus meluruskan apa yang terjadi pada masyarakat kita, di mana masyarakat kita ini tidak aneh lagi apabila masuk datang bulan Muharram atau yang dikenal dengan bulan Syura, berbagai macam bentuk keyakinan ini terjadi. Di antaranya berbagai macam larangan-larangan yang tidak didasari dari agama kita ini. Termasuk yang pertama, larangan mengadakan pernikahan pada bulan Syura. Mengadakan pernikahan di bulan ini dianggap akan membawa kesialan. Yang kedua, pindah rumah. Di mana orang meyakini pindah rumah pada bulan ini akan membawa sial. Yang ketiga, orang yang melakukan hajatan, baik itu sunatan, waliman dan lain sebagainya, ini dianggap sebagai kesialan apabila hal itu dilakukan. Yang keempat diantaranya supaya seseorang itu banyak berdiam di rumah, ya, berbagai macam dilakukan. Dan tetapi apabila seseorang tersebut pergi, ini bisa kadang dianggap membawa kesialan, terutama pada malam Syura ini. Yang kelima, di antara tempat tertentu mereka tidak membolehkan berbicara atau topo bisu mubeng benteng. Ini seperti yang terjadi di Jogja. Demikian pula berbagai macam bentuk ritual seperti kirab kerbau bule dan juga menjamasi pusaka-pusaka, perabot dan lainnya. Ini jelas menjadi tanda tanya kita semuanya. Bagaimana menurut ajaran Islam tentang keyakinan seperti itu? Apakah itu mitos belaka atau benar adanya? Jawabannya, semua keyakinan di atas itu ditimbang dari Al-Quran dan juga Sunnah, maka sama sekali tidak dibenarkan. Bahkan terdapat larangan keras di dalam Islam, sebagaimana nanti kita akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama, sebagai seorang muslim wajib meyakini agama Islam ini adalah agama yang telah sempurna, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku
dan aku ridhai Islam sebagai agamamu. Dalam surat Al-Maidah, surah yang kelima ayat 3. Jadi Islam ini sudah sempurna. Hendaknya sebagai orang Muslim kita meyakininya bahwa Islam sudah sempurna. Yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan agar kita masuk ke dalam Islam ini secara kafah, secara keseluruhan, tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Setelah masuk Islam, kita tidak boleh mengambil keyakinan dari selain Islam atau mencampur adukan Islam dengan keyakinan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Dikatakan di sini, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu menggoda manusia setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sampai ibarat anyaman tikar itu betul-betul sempurna selesai. Inilah syaitan menggoda manusia, menganggap perkara-perkara di luar Islam itu ada yang baik. Maksudnya dalam perkara-perkara masalah keyakinan. Ini merupakan tipu daya syaitan. Jadi poin yang kedua itu meyakini dan masuk ke dalam Islam secara kafah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita mengambil sumber akidah kita itu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ini sebagaimana disebutkan oleh Dr. Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aqil dalam kitabnya Mujmal Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, prinsip-prinsip akidah Sunnah secara global. Maka kita mengambil sumber akidah kita harus dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak boleh mengambil akidah kita dari kisah Mahabharata atau Ramayana atau adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, atau dongeng, atau dari mimpi. Tidak boleh. Maka kita harus mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana ini sebagai janji dari Rasulullah bahwa orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dia akan selamat. Di mana Rasulullah SAW telah menyebutkan, taraktukum alal baydai lailuha kanahariha la yazighu anna ba'di ila halik. Aku tinggalkan Islam ini dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada orang yang melampaui batas atau menolak, maka dia akan binasa. Kemudian yang keempat, tidak ada kesialan di dalam Islam ini kecuali memang orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Karena orang-orang melakukan dosa-dosa ini akan membawa kepada kesialan. Ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ada wa Dawa. Ya. Adapun secara umum tidak ada kesialan-kesialan. Allah menyebutkan qalu inna tatayyarna bikum, mereka berkata sungguh kami bernasib malang karena kamu. Ya. Dia menganggap para nabi, para rasul yang memberikan peringatan itu menganggap kesialan. Maka kesialan itu tidak lain datang dari dosa-dosa kalian, dan datang dari kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Ini. Oleh karena itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya tanpa ada campur tangan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada, tidak boleh. Jadi semua yang terjadi di bumi ini
berdasarkan ketentuan Allah. Demikian pula wala tiyarata, tidak ada anggapan sial, wala hamata, tidak pula anggapan sial yang berasal dari burung, wala safara, tidak pula anggapan sial dari bulan Safar. Perlu kita ketahui bahwasanya pada masa dahulu bulan Safar ini dianggap bulan sial menurut mereka orang-orang jahiliyah. Ternyata apa yang kita rasakan sekarang ini, yang bulan Muharram atau bulan Surah ini dianggap sial, tidak lain adalah warisan yang diwariskan syaitan kepada pengikut-pengikutnya. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah SAW juga menyebutkan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkuli. Tiyarah itu kesyirikan, anggapan sial itu merupakan kesyirikan. Anggapan sial itu merupakan kesyirikan. Dan setiap orang pasti terbetik dalam hatinya, hanya saja Allah menghilangkan dengan tawakal kepadanya. Jadi ketika kita muncul sesuatu dalam benah atau dalam angan-angan kita, terbetik dalam hati kita dengan anggapan-anggapan sesuatu membawa kesialan, maka hendaknya kembalikan, serahkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kelima, larangan keras bagi orang yang meyakini adanya kebaikan dan keburukan yang datang dari selain Allah, dari perkara apa yang manusia itu tidak mampu. Jadi pada dasarnya seseorang menganggap sesuatu, baik itu benda, burung, hari, arah, termasuk bulan, sebagai nama bulan Surah ini bisa mendatangkan manfaat atau bisa mendatangkan keburukan. Ini larangan keras di dalam agama ini. Ya. Kecuali apa yang memang manusia itu mampu untuk mendatangkan manfaat, tetapi hal ini tidak dilakukan dan manusia tidak berkuasa tentang masalah ini. Masuk bulan Surah ini, maka tidak ada anggapan sial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak pula memberikan madarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian, maka sungguh kalau begitu kamu termasuk orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam surat Yunus, surah yang ke-10 ayat 106. Zalim di sini maksudnya adalah syirik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman 31 ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hai anakku, jangan berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik ini. Apabila seseorang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 48 juga 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik. Jadi keyakinan-keyakinan yang terpetik dalam benak kaum muslimin saat ini, bahwasanya bulan Syura ini bisa membawa kesialan, ini bisa menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan.
dan hendaknya dijauhi. Rasulullah SAW menyebutkan, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia akan masuk ke dalam neraka. Fa qultu ana wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Demikian pula Rasulullah menyebutkan, barang siapa mati tidak menyekutukan dengan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Demikian pula yang keenam, tidak boleh kita mengikuti adat istiadat nenek moyang kita jika hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana kita sebutkan di atas, akidah harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Maka apabila ada ajaran-ajaran dari nenek moyang kita, maka kita tidak boleh mengambilnya apabila hal itu bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang atau nenek moyang kita apabila hal itu bertentangan dengan Islam. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Allah membantah orang-orang yang memiliki pendapat seperti ini. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka itu tetap akan mengikuti nenek moyang mereka itu, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 170. Jadi apa saja ajaran nenek moyang kita tidak nafikan apabila hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Tapi apabila hal itu bertentangan dengan Islam, maka hendaknya kita meninggalkan. Kita tidak boleh menggunakan dan juga kita tidak boleh mengikuti. Bukan sebagaimana anggapan orang-orang, orang Jawa ya tetap berpegang dengan Jawanya. Ya dilihat dulu, dirinci. Apabila hal itu tidak bertentangan, kita ikuti. Apabila hal itu bertentangan, maka kita tinggalkan. Termasuk keyakinan-keyakinan kesialan pada bulan surah ini, maka kita tidak boleh ikut meyakininya. Ya, kita tidak boleh mengikutinya. Apalagi menirukan dan mengamalkan, ikut-ikutan mencuci, ya, kaman-kamane, ataupun keyakinan yang lainnya. Ini tidak boleh. Kalaupun orang tua kita, nenek moyang kita itu keliru, maka kita tidak boleh mengikuti. Allah sebutkan dalam surat Luqman 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, jangan ditaati. Jangan ditaati. Jadi nenek moyang kita, ibu bapak kita menyuruh kita untuk ikut-ikutan mengikuti hal itu, maka jangan ditaati. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap pergaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Kemudian yang ketujuh, tidak perlu kita takut dengan aneka macam tipu daya syaitan dan berbagai macam klenik serta khurafat yang terjadi. Seperti anggapan orang-orang bisa menjadikan sial apabila mengadakan walimahan, bongkar rumah atau pindahan. Ini tidak perlu kita takut. Tidak perlu. Oleh karena itu, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum. Dan bagaimana mungkin aku takut kepada sesembahanmu yang kalian mempersekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah. Billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultan.
yang kalian itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, Allah sendiri tidak pernah menurunkan argumen, hujah. Disebutkan dalam surat Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 81. Demikian pula kita saksikan bagaimana Nabi Ibrahim memporak-porandakan sesembahan Namrud, maka tidak mengenai apapun pada dirinya. Demikian pula Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah Ummul Mukminin di bulan Safar, yang di waktu itu orang menganggap bulan Safar adalah bulan yang sial. Ini tidak ada terjadi sesuatu pun yang mengenai Rasulullah. Bahkan ketika Fathul Makkah, setelah Rasulullah menguasainya, memerintahkan Khalid bin Walid untuk memporak-porandakan sesembahan orang-orang Quraisy. Kemudian Khalid bin Walid menuju tempat-tempat sesembahan itu, di mana Lata di situ ternyata jin yang berwujud wanita yang terurai rambutnya kemudian dibabat oleh Khalid, dan Khalid tidak mengenai sesuatu pun yang membahayakan. Ini kenapa? Karena semua ini Allah lah yang berkuasa, bukan jin, bukan syaitan. Bahkan jin dan syaitan itu sebenarnya derajatnya lebih lemah dibandingkan manusia, ataupun mereka kedudukannya tidak lebih tinggi derajatnya dari manusia. Kemudian muncul di dalam angan-angan kita, seandainya seseorang nekat melakukan hajatan, pernikahan, waliman, ataupun keperluan yang lain, ternyata muncul sesuatu atau mengenai dirinya, kemudian dikaitkan dengan ini karena bulan Syura, maka ini adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena sebelum orang-orang menyebut kata Syura itu sendiri, catatan takdir semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kataballahu maqadir khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah telah menakdirkan setiap makhluk sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi ini. Jadi semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang melakukan hajatan, kemudian mengenainya ada yang kesiram air panas, orang mungkin memperbaiki rumahnya, kemudian kejatuhan sesuatu, kemudian ini dikaitkan ini karena bulan Syura. Ini adalah anggapan yang keliru, karena semua telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim, yang hadis sahih. Dari ayat dan hadis di atas jelaslah apa yang dilakukan kebanyakan orang sekarang ini, di mana mereka masih meyakini seperti itu hanyalah mitos belaka, hendaknya ditinggalkan. Efek dari itu sangat menyedihkan. Orang yang ingin menikah terpaksa dia harus menunda. Orang yang punya hajatan dia tidak berani melaksanakan. Demikian pula orang yang mau bekerja membangun rumah, banyak di antara mereka tidak berani melakukan. Demikian pula pasar-pasar, toko bangunan, KUA, semuanya sepi. Disebabkan pemahaman yang keliru ini. Sebagai orang muslim, maka hendaknya kita perbaharui keyakinan kita itu, kita ambil dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka warisan dari syaitan yang diwarisi dari orang-orang musyrik jahiliyah dahulu hendaknya ditinggalkan. Demikianlah uraian yang ringkas ini, semoga bermanfaat untuk saya dan juga siapapun yang mendengarkan dari apa yang kita sampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.